Jumpa lagi bersama kami, channel Gens Hardware. Pada kesempatan kali ini, kita akan menunjukkan cara mengoperasikan software UPS Smart. Software UPS Smart ini digunakan untuk memonitor UPS yang nantinya terhubung dengan komputer ataupun perangkat listrik lainnya. Saat ini kita menggunakan UPS Kenica seri KE600. Sebelum lebih lanjut, silahkan klik subscribe pada channel kami. Selanjutnya, pengoperasian software ini sebelum dihubungkan dengan UPS, semuanya sudah terinstall dengan baik, dan kemudian software ini berjalan maksimum di lingkungan Windows 8. Baik 32 bit maupun 64 bit. Adapun komunikasi antara UPS KE600 ini dengan komputer untuk bisa dimonitor menggunakan software UPS Smart ini harus menggunakan kabel USB. Settingnya yaitu di menu setting ini. Di sini nampak pengaturan lebih lanjut. Terdapat tab untuk public parameter, shutdown, email, SMS, dan baterai manajemen. Untuk menghubungkannya, komunikasinya harus kita pilih menggunakan Mega USB. Selanjutnya, untuk public parameter bisa kita atur bila mana kita menghendaki setiap booting atau on komputer ataupun laptop yang kita gunakan, software ini secara otomatis akan berjalan atau running di background. Kemudian, bila kita menghendaki muncul alarm peringatan berupa pop-up yang ada di tampilan Windows ini, bisa kita atur juga berapa detik. Kemudian recordnya untuk data di setiap aplikasi yang muncul di software ini, misal seperti baterai minimum, dan lain sebagainya, bisa kita atur setiap berapa detik. Kemudian juga ada di sini close UPS warning time, bisa kita atur juga. Kemudian setiap kita melakukan saving, settingnya bisa kita atur. Saving di sini yang dimaksud bila mana kita membuka file yang kita gunakan, kita lakukan untuk sebagai kerja, maka semua harus diekspor melalui menu yang ada di sini. Selanjutnya, untuk tab shutdown bisa kita atur juga. Di sini muncul informasi yaitu when main failure. Maksudnya di sini adalah bila mana listrik padam, kita bisa atur OS bisa shutdown atau mati dalam berapa menit, bisa kita atur. Kemudian di sini juga ada informasi baterai pada saat kondisi low voltage. Di sini juga menginformasikan OS bisa kita shutdown. Kemudian pilihan untuk shutdownnya di sini juga bisa kita centang. Di sini adalah waktu shutdown antara OS sebelum UPS padam, bisa kita atur juga. Kemudian di sini ada path atau letak directory. Bila mana kita melakukan pekerjaan mengolah file, maka file tersebut bisa sementara tersimpan ke directory ini. Kemudian selanjutnya pengaturan email. Di sini kita bisa atur email kita yang nantinya kita gunakan supaya mendapatkan informasi atau log dari aplikasi UPS ini. Misal baterai low voltage alarm, kemudian shutdown alarm, dan sebagainya. Kemudian kita bisa ketik di sini alamat email kita yang nantinya untuk kita gunakan sebagai penerima informasi tersebut. Misal seperti ini, SMTP-nya bisa kita atur juga. Bila ini juga sudah selesai, kita bisa atur juga setiap berapa jam, menit, dan detik report yang nantinya bisa dikirimkan ke email kita. Selanjutnya kita bisa juga atur SMS. Di sini SMS dimaksudkan adalah
bila mana laptop kita, komputer kita terhubung dengan modem berbasis GSM. Bisa kita atur lebih lanjut juga. Kemudian selanjutnya yang terakhir baterai manajemen. Di sini bisa kita atur lebih lanjut grup baterainya, jumlah baterainya. Kemudian di sini kita atur daya dari UPS tersebut. Kemudian rate baterainya, hari, tanggal, bulan baterai terpasang, kemudian jumlah sel baterainya bila mana full charge, kemudian jumlah sel baterai bila mana posisi discharge. Bisa kita atur semua. Bila mana sudah kita atur semua, kita klik OK saja. Selanjutnya, setelah tadi setting sudah kita lakukan, kita pastikan informasi di data view ini yang tampil di software UPS Smart ini. Pertama, kita pastikan di sini di bagian taskbar dari software ini muncul port mega USB state-nya successful. Di sini indikatornya hijau, kemudian UPS normal, kemudian utility normal. Bila mana di sini indikator berwarna merah, yang artinya UPS belum terhubung dengan baik dengan komputer. Misal ada kendala di kabel USB, misal komputer belum mendeteksi kabel USB, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini informasi mengenai status UPS. Bila mana UPS tersebut kondisinya normal, tidak ada masalah dengan UPS-nya maupun tidak ada masalah dengan baterainya, maka indikatornya akan berwarna hijau seperti ini. Begitu juga seterusnya. Di sini muncul di data view informasi tegangan inputnya dari line PLN, kemudian input frekuensi dari line PLN, kemudian output tegangan bila mana bypass tanpa melalui baterai di UPS. Sekian, kemudian beban belum terpasang. Selanjutnya informasi tegangan baterai, temperatur pada UPS tersebut, kemudian kapasitas baterai. Juga di bawah ada informasi di tabel, yaitu waktu baterai discharge. Nanti di sini akan ada informasi bila mana line tadi putus atau padam dari line PLN, maka di sini menunjukkan informasi baterai berjalan, yaitu proses berjalannya atau pelepasan atau discharge dari baterai itu sendiri. Selanjutnya di sini informasi shutdown system countdown, yang artinya penghitungan dari sistem yang ada di komputer maupun UPS, dia menuju shutdown atau menuju padam. Nanti akan muncul jam, menit, dan detiknya. Kemudian di sini ada informasi waktu baterai yang tersisa. Di sini muncul 757 menit, cukup lama. Selanjutnya ada menu di sini curve view atau kurva. Akan tampil seperti ini. Di sini beban belum terpasang, kemudian temperatur, kemudian kapasitas beban, kemudian input frekuensi. Di sini bisa kita lihat kurvanya berjalan garis lurus karena belum ada beban. Selanjutnya, setelah ini sudah, kita masuk ke rate view. Di sini adalah informasi mengenai UPS tersebut, model UPS, tipe UPS. Kita lanjutkan ke menu schedule atau penjadwalan. Di sini bisa kita atur schedule-nya mulai dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu, yaitu bisa kita atur jamnya atau waktunya untuk si UPS maupun komputer shutdown maupun pada saat dia startup atau on pertama kali. Bisa kita atur di setiap harinya berbeda. Misal kita on-kan pada hari Minggu jam 10, kemudian startup-nya kita buat
jam 22 malam, maka seperti ini akan muncul informasinya, yaitu setiap jam 10 hari Minggu UPS ini akan shutdown. Pada saat jam 22 malam di hari yang sama, UPS ini startup atau on. Di sini kita juga bisa atur juga special schedule, yaitu kondisi tertentu yang kita kehendaki untuk pengaturan jam, tanggal, kemudian hari detiknya dari UPS ini supaya melakukan yang ada di bagian tas ini, shutdown OS dan UPS, startup UPS, dan seterusnya. Bisa kita atur dari sekali sampai dengan setiap bulan. Kemudian menu selanjutnya yaitu log file. Di sini muncul informasi bahwa setiap 30 detik yang ada di menu setting tadi, di menu log, maka di sini akan muncul informasinya, UPS connected, unconnected, utility normal, dan seterusnya, termasuk data lognya, yaitu tegangan input, kemudian output tegangan, frekuensi, dan seterusnya. Kemudian SMS log bila mana kita menggunakan GSM modem, kemudian depot log. Selanjutnya close file. Close file di sini fitur ini tidak kita gunakan. Selanjutnya kita ke menu kontrol. Di menu kontrol ini kita bisa melakukan seperti ini: baterai tes, baterai low voltage test, dan seterusnya. Bila mana kita melakukan uji coba baterai tes, akan muncul informasi pop-up seperti ini. Kita uji coba selama 10 detik, kita uji coba saja. Maka akan terdengar bunyi beep dari UPS tersebut dan informasi seperti yang ada di pop-up sebelah kanan aplikasi UPS Smart. Selanjutnya, yang terakhir adalah menu about yang ada di software UPS Smart ini, itu informasi software itu, versinya, dan seterusnya. Demikian informasi penjelasan pengoperasian dari software UPS Smart yang dihubungkan ke UPS untuk memonitor UPS tersebut. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih sudah menonton video dari kami.